Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan. Sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi. Sebelum kita beraktivitas, mari kita terlebih dahulu mendengar firman Tuhan. Pada hari Jumat 14 Oktober 2022. Firman Tuhan pada hari ini tertulis di 2 Korintus 5 ayat yang pertama. Demikian pembacaan firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita tempati saat ini adalah kesementaraan, bahwa kita akan meninggalkan tempat ini dan memasuki tempat yang baru. Rasul Paulus menekankan hal ini kepada jemaat di Korintus terkait tentang perihal apa yang mereka harus terima di dunia ini. Apapun ceritanya, karena kita berada di dunia ini, kita harus menghadapi kenyataan pahit, dan itulah realita yang harus kita hadapi. Kita tidak boleh skeptis dengan persoalan ini, tetapi kita memang harus menghadapi hal yang demikian. Dan penghiburan yang disampaikan oleh Rasul Paulus menjadi sangat menarik. Mengapa demikian? Karena kita akan memasuki tempat yang baru. Itu mengapa kita tetap tabah dalam setiap tekanan yang terjadi di dalam kehidupan ini. Lihatlah, ini menjadi titik akhir yang sedang kita tuju. Bahwa ketika kita sedang menderita saat ini, kita sedang mempersiapkan sesuatu yang baru yang akan kita terima pada kesempatan yang akan datang. Dan seandainya langit dan bumi yang baru tidak ada, maka pengharapan kita, semangat kita akan hidup di dunia ini akan segera pudar. Tetapi karena kita memiliki langit dan bumi yang baru pada nantinya, maka itu akan menghibur kita. Meskipun dunia ini akan segera lenyap, meskipun segala peristiwa, fenomena alam membuat kita menjadi sangat menyedihkan karena tempat yang kita tempati hancur dibuat oleh bencana alam tersebut, tetapi ada suatu hal yang menghibur kita bahwa kita akan mendapatkan tempat yang bukan diciptakan oleh tangan manusia, tetapi itu yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka yang berkenan. Maka saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengetahui hal ini, bahwa apa yang telah Tuhan persiapkan bagi kita adalah hal yang sangat-sangat indah, melebihi dari apa yang boleh kita lihat saat ini. Ketika saudara memandang, bahkan mengamat-amati, saudara akan tertegun dengan apa yang Tuhan ciptakan. Apa yang boleh kita tempati di dunia ini sudah membuat kita begitu bergembira untuk dapat menikmatinya. Kita tidak pernah mengkritik bagaimana sunset pada sore hari. Kita tidak pernah mengkritik bagaimana ombak itu begitu luar biasanya saling berkejar-kejaran di laut. Kita tidak pernah mengkritik bagaimana gunung yang megah itu tetap kokoh. Kita tidak pernah mengkritik bagaimana pemandangan yang indah itu bisa tertata dengan rapi. Bahkan ketika kita mengambil potret atas apa yang Tuhan ciptakan itu, seolah-olah kita tidak merasa sempurna. Mengapa demikian? Karena kita tidak dapat mengabadikan setiap sudut yang boleh kita perhatikan dan apa yang boleh kita nikmati dari cara kita memandang itu. Tetapi ada yang melebihi dari apa yang boleh kita lihat saat ini. Itulah yang akan diberikan kepada kita. Dan Rasul Paulus berkata, jika di dunia ini kita berkeluh kesah, karena kita yakin bahwa tidak akan kita alami lagi, sehingga kita tetap kuat dan tabah menjalani kehidupan ini. Tetaplah tabah saudaraku,
Meskipun beban berat itu menghampiri saudara, pundaklah dengan berkeyakinan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena janji itu telah diberikan kepada saudara di dalam roh yang mengikat kita kepada Allah yang telah menyelamatkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu, terpuji nama-Mu Bapa, atas pemeliharaan yang Tuhan nyatakan kepada kami. Engkau telah mempersiapkan tempat yang terbaik bagi kami. Sewaktu-waktu kemah yang kami pergunakan ini akan segera lenyap, tetapi Engkau telah mengizinkan kami untuk mendiami kemah yang mulia itu yang Tuhan telah persiapkan bagi kami. Terpuji Engkau ya Bapa, dan kiranya Engkau kuatkan kami supaya tetap tabah menjalani segala tekanan apa yang terjadi di dalam kehidupan kami. Tuhan yang tahu dan yang memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami. Dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.